Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana menghadapi saat masalah menghimpit kehidupan kita. Saudara, yang namanya kehidupan tidak akan pernah terlepas dari masalah. Akan selalu saja ada masalah demi masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Malah saudara, ada waktu-waktunya di mana masalah itu secara beruntun datang, secara bertubi-tubi datang, menghimpit kehidupan kita. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang lainnya belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Dan akhirnya masalah itu bertumpuk-tumpuk, membebani kehidupan kita. Adakah saudara yang pernah menghadapi situasi dan kondisi demikian? Ataukah mungkin saat ini saudara sedang dihimpit oleh masalah? Ada berbagai masalah yang sedang menghimpit, menindih kehidupan saudara. Apa yang saudara lakukan? Bagaimana saudara menghadapinya? Adakah saudara saat ini yang hampir menyerah? Adakah saudara yang saat ini putus asa dengan masalah yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan saudara? Dengar saudara, sekali lagi saya mau menegaskan, dalam hidup ini siapapun kita, baik saya, baik saudara, atau siapapun yang pernah hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada di dalam hidup ini. Kalau demikian, maka bukan masalah itu yang harus kita pikirkan, tetapi bagaimana cara menghadapinya. Karena masalah akan selalu ada. Bukan masalah yang harus kita sesali, tetapi bagaimana cara kita menghadapinya, karena masalah akan terus saja datang. Dan di dalam kehidupan saya, saudara, saya punya prinsip bahwa masalah di dalam kehidupan ini bukan masalah yang sedang aku hadapi, tetapi masalah sebenarnya di dalam kehidupan ini adalah bagaimana cara aku menghadapi masalah. Karena ketika aku menghadapi masalah dengan cara yang benar, masalah bisa berubah menjadi mujizat. Percayalah saudara, bahwa apapun masalahmu, ketika engkau menghadapi masalah itu dengan cara yang benar, maka masalah itu bisa berubah menjadi mujizat. Kalau bicara tentang mujizat, di manakah dibutuhkan mujizat? Saat masalah ada. Kalau bicara tentang mujizat, kalau saya tanya saudara, maka apakah saudara rindu mujizat? Apakah saudara membutuhkan mujizat? Apakah saudara saat ini rindu mujizat terjadi dalam hidupmu? Saya percaya semua kita akan menjawab, ya, kami perlu mujizat. Kami rindu mujizat. Tapi sekali lagi, di manakah mujizat ada? Saat masalah ada. Kalau demikian, maukah saudara menghadapi masalah dalam hidup saudara? Mungkin kita akan berkata tidak.
Padahal sebenarnya masalah tidak akan pernah bisa terlepas dari kehidupan ini. Artinya akan ada selalu masalah dalam hidup ini. Bahkan saudara, masalah itulah sebenarnya tempat terjadinya mujizat. Itu sebabnya sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa masalah kita bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah kita adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi supaya masalah itu bisa berubah menjadi mujizat. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan pada malam hari ini. Memahami bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana sikap kita, apa tindakan kita saat masalah terjadi dalam hidup kita. Dengan harapan dan kerinduan saudara, melalui renungan ini saudara mengerti bagaimana cara menghadapi masalah dalam kehidupan saudara, dan pada akhirnya saudara akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup saudara karena saudara menghadapi masalah dengan cara yang benar. Sehingga saudara, saya akan bisa mendengar, bisa membaca kesaksian saudara atas mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya ke depan ketika saudara menerapkan firman Tuhan ini, saudara melihat mujizat, tuliskan kesaksian saudara di dalam kolom komentar video ini saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat di dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video renungan ini. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar saudara. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu akan meneguhkan banyak orang. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Tapi saya akan membaca ayat 1 sampai 19 saja saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya firman Allah akan ditafsirkan, dijelaskan, digali secara objektif sehingga benar-benar saudara akan mendengarkan firman yang tergali dari dalam firman ini, bukan pikiran saya sebagai pengkhotbah saudara. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran saudara. Biarkan malam hari ini, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya kembali ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia.
Dan sampailah mereka ke sungai Basor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai besar itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara pada malam hari ini adalah di mana satu kali Daud menghadapi masalah di dalam kehidupannya, dan firman Allah mencatat ayat 6 bahwa Daud sangat terjepit. Jadi atas masalah yang bertubi-tubi yang dia hadapi, maka Daud pada waktu itu sangat terjepit. Ada masalah yang terjadi, belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang lain. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Sangat bertubi-tubi dihadapi oleh Daud. Di mana kalau kita lihat peristiwa sebelumnya sebenarnya, saudara, adalah di mana Daud ini menghadapi masalah yang sangat besar. Di mana waktu dia mengalahkan Goliat, akhirnya Daud ini dipuji-puji oleh orang Israel karena memang dia orang yang berjasa. Tetapi semenjak dari itu, saudara, berkali-kali Saul yang adalah raja orang Israel, yang seharusnya menjaga dia, yang seharusnya melindungi dia sebagai orang yang telah berjasa, tetapi berkali-kali Daud hendak dibunuh oleh Saul karena Saul cemburu karena orang Israel memuji-muji Daud lebih daripada dirinya. Jadi Daud ini berkali-kali hendak dibunuh oleh Saul yang seharusnya melindungi dia. Dan karena Daud tidak tahan lagi, akhirnya dia melarikan diri kepada orang Filistin. Dan kemudian dia mulai bergabung dengan orang Filistin, berperang bersama orang Filistin, mulai meniti karir bersama orang Filistin. Dan akhirnya Daud ini menjadi orang yang sangat dihargai dan dihormati oleh Raja Filistin. Tetapi akhirnya muncul masalah yang kedua. Ada orang-orang yang mulai iri, raja-raja orang Filistin mulai iri. Dan mereka berkata, siapakah ini, Daud ini, sehingga dia bersama kita. Akhirnya singkat cerita, Daud ini dipecat. Daud ini juga diusir dari tengah-tengah orang Filistin. Padahal di sana karirnya mulai naik. Masalah dengan Saul belum selesai. Datang lagi masalah, dia dipecat ketika karirnya mulai naik di pekerjaan yang baru, di tempat yang baru, di lingkungan yang baru. Dia diusir. Dan pada waktu itu, saudara, saat dia diusir,
bersama dengan orang-orangnya, bersama dengan anak buahnya. Akhirnya pulanglah mereka. Ketika mereka pulang dan sampai di kampung mereka, yaitu Ziklag, betapa terkejutnya mereka bahwa kampung mereka sudah dibakar habis. Semua rumah-rumah mereka sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bukan hanya kampung mereka terbakar habis, istri dan anak-anak mereka semuanya dibawa oleh orang Amalek, semuanya ditawan oleh orang Amalek. Jadi bayangkan saudara, baru saja di PHK, baru saja dipecat dari pekerjaannya, diusir dari antara orang Filistin yang bersama-sama mereka telah berjuang. Dan akhirnya ketika pulang belum sampai saudara, belum sempat untuk menenangkan diri, sampai saja di rumah sudah dia lihat rumah-rumah mereka semua terbakar, kampung mereka terbakar. Dan ditambah lagi saudara, istri dan anak-anak mereka juga ditawan. Dan ketika itu terjadi, maka waktu itu menangislah mereka. Ayat 4 dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat itu bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi waktu masalah itu terjadi saudara, masalah yang bertubi-tubi itu terjadi, mereka menangis sejadi-jadinya. Bahkan sampai mereka tidak kuat lagi menangis karena jeritan mereka itu, karena menangisnya mereka, karena masalah saat itu belum selesai. Masalah yang baru saja mereka pulang dengan ciutnya karena dipulangkan oleh orang Mesir, oleh orang Filistin. Sampai saja mereka di kampung mereka sudah menghadapi dan melihat masalah yang lebih besar lagi. Jadi waktu itu mereka menjerit, mereka menangis. Dan ditambah lagi saudara, kenapa dikatakan ayat 6 Daud sangat terjepit? Kenapa saudara? Karena sekali lagi saya baca, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing mereka karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi waktu itu ditambah lagi anak-anak buah Daud marah kepada Daud karena mereka berpikir ini semua karena Daud, sehingga mereka mulai mengambil batu dan mereka mau melempari dia. Bayangkan saudara, betapa terjepitnya Daud. Masalah dengan Saul belum selesai, masalah dengan orang Filistin baru saja terjadi, kemudian kampungnya terbakar, kemudian anak-anaknya dan istrinya juga ikut ditawan. Ditambah lagi tanggung jawabnya juga kepada anak-anak dan istri rumah dari anak-anak buahnya, itu juga jadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ditambah lagi anak-anak buahnya marah sama dia dan mau melempari dia. Bayangkan saudara, betapa bertubi-tubinya masalah yang dihadapi oleh Daud. Itu sebabnya firman Allah berkata di ayat 6 itu, Daud sangat terjepit. Adakah saat ini saudara menghadapi kondisi seperti ini? Adakah mungkin saudara dalam kehidupan saudara sangat terjepit saat ini? Karena masalah itu begitu bertubi-tubi, beruntun datang ke dalam kehidupan saudara. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah persoalan di tempat kerja, masalah bisnis dan sebagainya, masalah hutang yang begitu banyak. Di dalam permohonan doa di video renungan ini saudara, masalah hutang-hutang yang hari-hari ini sulit diselesaikan. Masalah itu bertubi-tubi datang, seperti yang dialami juga oleh Daud. Menghadapi itu semua, apa yang saudara lakukan? Apa tindakan saudara? Apakah saudara akan putus asa? Apakah saudara akan mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan situasi, mempersalahkan kondisi saudara? Dengar, di hari-hari ini dalam kondisi pandemi ini saudara, hampir semua kita terhimpit dan dijepit oleh masalah. Semuanya kita. Yang membedakan kita adalah reaksi dan respon kita terhadap masalah itu. Makanya ke depan akan ada orang yang makin terpuruk dan makin hancur karena dia salah menghadapi masalah yang sedang dihadapi saat ini. Tapi ada orang yang akan membumbung tinggi, mengalami lompatan dalam kehidupannya karena dia menjadikan apa yang terjadi hari ini sebagai momentum untuk melonjak tinggi ke atas. Dan itu akan terjadi jika kita menghadapinya dengan benar. Dan kepada Daud itu terjadi saudara.
Kita akan lihat mulai ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka, maksudnya menghancurkan orang Amalek itu, di pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Jadi Daud menghancurkan akhirnya orang Amalek, karena akhirnya orang Amalek itu bisa disusul. Dan kemudian ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Jadi apa yang ditawan oleh oleh orang Amalek bisa dilepaskan oleh Daud kembali. Mujizat. Lalu kemudian ayat 19, tidak ada yang hilang dari mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Semua anak dan istri mereka yang sudah ditawan tadi akhirnya bisa dibawa kembali, saudara. Tidak ada yang hilang dari semuanya itu. Bahkan yang lebih luar biasa, Amalek ini menyerang beberapa tempat tadinya, menyerbu, memerangi beberapa tempat, dan Amalek ini bisa mengalahkan semua tempat-tempat itu. Salah satunya adalah kampung halaman Daud dan anak-anak buahnya. Dan setiap kali orang Amalek ini menyerang beberapa tempat, mereka membawa jarahan dari sana. Termasuk Ziklag, tempat atau kampung halaman Daud juga dirampas, dijarah semuanya. Nah, artinya waktu itu, saudara, ada jarahan pada orang Amalek dari berbagai tempat, bukan hanya dari Ziklag. Dari berbagai tempat ada begitu banyak jarahan. Dan apa yang terjadi? Semua jarahan itu dirampas oleh Daud dan dibawa ke Ziklag. Artinya ada begitu banyak bonus yang dibawa pulang. Bukankah itu mujizat yang besar, saudara? Bukankah itu satu lompatan yang besar? Bukankah itu satu perubahan total yang terjadi, di mana tadinya mereka minus sama sekali, semuanya lenyap, tapi kali ini mereka bawa kembali istri anak-anak mereka, mereka bawa kembali harta milik mereka yang sudah dirampas, dan mereka bawa semua jarahan dari berbagai tempat yang sudah dijarah oleh orang Amalek. Saudara, betapa dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga semua masalah Daud terselesaikan. Tadinya yang terhimpit dengan masalah demi masalah, masalah demi masalah, tapi kali ini jarahan malah dibawa pulang. Sorak-sorai yang terjadi hari ini, adakah saudara yang terhimpit oleh masalah? Hidup saudara begitu berat, ada dari berbagai arah masalah, persoalan datang. Ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah penyakit, masalah beban, masalah pekerjaan, atau apapun itu mungkin saat ini sedang bertubi-tubi menghimpit kehidupan saudara. Hari ini saya mau menegaskan sekali lagi, semuanya kita mengalami itu. Yang akan membedakan kita adalah respon dan tindakan kita terhadap semuanya itu. Kalau respon dan tindakan kita benar, maka mujizatlah yang akan terjadi. Nah, itu sebabnya saya mau kita belajar malam hari ini, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga pada akhirnya masalah besar berubah jadi mujizat besar. Untuk kita terapkan dalam hidup kita, sehingga masalah besar dalam hidup saudara juga akan berubah menjadi mujizat besar. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita kerjakan? Kita lihat bersama, saudara. Ada 3 hal yang saya rindu kita belajar yang dikerjakan oleh Daud. Yang pertama, ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, dengar saudara, Daud yang sedang terjepit itu, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lihat saudara, yang dilakukan oleh Daud saat dia dihimpit, dijepit oleh masalah adalah menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya. Kalau ada orang-orang di luar sana saat masalah menghimpit mereka, berkata mereka stres, lalu akhirnya cari solusi, minum minuman keras, cari narkoba, cari pergaulan, keluar sana supaya katanya mau lepas dari masalah. Dengar, tidak akan pernah lepas dari masalah dengan melarikan diri dari masalah. Kalau lari dari masalah, akan muncul masalah yang baru. Satu kali saya punya seorang teman, saudara.
teman saya ini menghadapi satu masalah ketika kami bersama-sama ada masalah dia di satu tempat. Dan kemudian dia berkata bahwa aku mau pergi. Saya tidak tahan lagi dengan masalah ini. Lalu kemudian dia pergi. Dia pergi jauh, saudara, keluar kota, dan kemudian dia tinggal di sana. Lalu kemudian berapa waktu kemudian dia sampaikan berita bahwa di sana dia ketemu dua masalah yang lebih besar dari masalah yang pertama. Sekali lagi, saudara, lari dari masalah hanya akan memunculkan masalah baru. Artinya apa? Masalah itu harus digenapi, harus dihadapi supaya mujizat terjadi, supaya selesai. Apapun masalahmu hari ini, seberat apapun masalahmu hari ini, jangan lari dari masalah. Jangan cari kambing hitam. Hadapi masalahmu supaya masalah itu selesai, supaya masalah itu bisa berubah jadi mujizat. Hadapi, saudara. Dan bagaimana cara menghadapi masalah? Saudara mungkin berkata, aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Seperti teman saya tadi, lari, tidak sanggup, tidak kuat. Perhatikan Daud, bertubi-tubi masalah yang dia hadapi, tapi dia kuat, saudara. Kenapa? Karena saat dia menghadapi masalah itu, lihat apa yang dia lakukan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengar, saudara, apapun, berapapun, sebesar apapun masalahmu, yang perlu engkau lakukan hari ini supaya engkau mampu menghadapinya adalah kuatkan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena kalau masalah itu bertubi-tubi datang, engkau hadapi semuanya, masalah itu akan berubah menjadi mujizat, yakinlah. Masalah itu akan selesai juga, yakinlah. Yakinlah, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita sanggup menghadapinya, supaya berubah jadi mujizat? Hadapi masalah itu dengan memperkuat iman kepercayaan saudara kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Kuatkan imanmu, hadapi semuanya. Kuatkan kepercayaanmu, hadapi semuanya. Daud, dia kuatkan imannya, dia hadapi anak buahnya yang sedang marah, dia tenangkan mereka. Kalau tadi dia mungkin marah juga, dia berkata, dia balas juga kemarahan anak buahnya. Dia berkata bahwa aku pun kehilangan, ayo mau apa kau? Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan ada terjadi perubahan yang lebih baik. Yang akan terjadi adalah hal yang lebih buruk. Mereka kacau, mereka bertengkar, dan akhirnya mungkin bisa saling membunuh. Tetapi Daud, yang dia lakukan adalah dia kuatkan kepercayaannya, sehingga akhirnya dia kuat, dia tenangkan anak buahnya. Lalu kemudian akhirnya mereka hadapi masalah itu, mereka hadapi Amalek, akhirnya mujizat terjadi. Semua rampasan dibawa kembali, anak istri dibawa kembali, plus rampasan tambahan dibawa kembali. Kenapa itu sanggup dilakukan oleh Daud? Kenapa mujizat itu bisa terjadi? Karena Daud hadapi masalah itu dengan menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Yang menyedihkan, saudara, ada orang-orang, ada anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah malah jadi tidak beribadah. Ketika menghadapi masalah, persoalan, malah makin jauh dari Tuhan. Ya hancur, saudara, lemah akhirnya. Harusnya yang dilakukan adalah kuatkan iman, kuatkan kepercayaan, supaya sanggup menghadapi masalah itu, supaya sanggup di manage semuanya, dan kemudian diatur strategi dan sebagainya, akhirnya masalah itu bisa diselesaikan. Jadi hari ini lakukanlah apa yang menguatkan iman kepercayaan saudara. Salah satu contoh, channel ini dibuat untuk menguatkan iman saudara. Ada begitu banyak channel-channel rohani, saudara bisa dengarkan semuanya. Tetapi yang menjadi kekhususan dari channel ini dibuat renungan firman Tuhan. Di dalamnya adalah renungan yang dibuat secara ekspositori. Analisa, penelitian, penggalian terhadap firman Tuhan itu dilakukan secara ekspositori. Jadi benar-benar objektif berdasarkan firman Tuhan itu, bukan berdasarkan pikiran sendiri. Apa yang dikatakan firman Tuhan itulah yang saat ini kita sedang belajar, saudara. Jadi waktu itu yang terjadi, yang dilakukan oleh Daud adalah dia kuatkan iman kepercayaannya sehingga dia mampu hadapi semuanya, dan akhirnya mujizat yang terjadi. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Daud, ayat yang ke-7 dan ke-8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud.
Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow, saudara. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam situasi kondisi terjepit adalah sujud di kaki Tuhan dan kemudian bertanya kepada Tuhan, apa jalan keluarnya Tuhan. Dia rendahkan diri kepada Tuhan dan kemudian bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan. Lihat saudara, selain menguatkan imannya, hal kedua yang lebih luar biasa dia lakukan adalah sujud di kaki Tuhan dan bertanya, apa solusinya Tuhan, apa jalan keluarnya. Bertanya kepada Tuhan, bertanya solusi jalan keluar daripada Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud, saudara, sehingga akhirnya mujizat pun terjadi, mujizat pun dilakukan oleh Tuhan. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, dalam masalah yang menghimpit kehidupan saudara, ketika saudara mencari kehendak Tuhan, mencari solusi dari Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau atas segala masalah persoalan yang sedang menghimpit kehidupan saudara, maka pada akhirnya saya percaya Allah kita adalah Allah yang hidup, yang masih berbicara sampai hari ini. Dia akan berbicara kepada setiap kita dengan berbagai cara. Dia bisa berbicara melalui peristiwa-peristiwa. Dia bisa berbicara melalui nasihat yang diberikan orang lain, atau melalui apa saja. Allah bisa berbicara. Allah masih berbicara sampai saat ini, sampai detik ini, saudara. Dan kalau saudara bertanya kepada Tuhan untuk jalan keluar terhadap segala masalah persoalan saudara, dia akan berbicara, dia akan memberi petunjuk dengan caranya sendiri kepada saudara. Jadi yang kedua, saat dihimpit, dijepit oleh masalah, yang kedua yang harus dilakukan seperti yang Daud lakukan adalah tanya kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dengar saudara, setelah Daud bertanya kepada Tuhan dan akhirnya dia mendapat jawaban dari Tuhan, dan akhirnya dia pergi seperti yang diperintahkan Tuhan. Padahal saudara, berapa orang anak buahnya yang dia bawa? 600 orang. Itu pun di tengah jalan keletihan 200 orang, sehingga tinggallah 400 orang karena 200 orang terlalu lelah. Bayangkan saudara, orang Amalek itu begitu besarnya, begitu banyaknya. Saya mau tunjukin kepada saudara. Ayat yang ke-17 dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Tidak ada yang lolos kecuali 400. Dari kalimat itu, 400 itu seperti tidak ada dibandingkan dari keseluruhannya. Artinya apa? Tadinya orang Amalek itu begitu besarnya, musuh itu begitu besarnya, sedangkan Daud hanya membawa 400 orang. Tapi akhirnya karena taat kepada firman Tuhan, sekalipun mustahil, sekalipun mengerikan musuh yang akan dihadapi karena begitu besarnya mereka, tapi karena taat kepada firman Tuhan, akhirnya mujizat terjadi. Artinya saudara, dalam hidup ini yang perlu kita lakukan, hal ketiga yang perlu kita lakukan supaya kita mengalami mujizat Tuhan saat hidup kita terjepit, supaya masalah itu berubah jadi mujizat, taati firman Tuhan. Sekalipun sepertinya sangat tidak masuk akal, satu bangsa Amalek yang besar dihadapi dengan 400 orang, sangat tidak masuk akal. Tapi saudara, mujizat selalu tidak masuk akal. Dan mujizat selalu terjadi ketika di sana ada ketaatan. Saudara bisa mencari video sebelumnya. Ada satu video yang saya bahas tentang mujizat air berubah menjadi anggur yang ada di Yohanes pasal 2 itu, saudara. Saudara akan menemukan di sana bahwa mujizat itu terjadi melalui ketaatan. Saudara akan diberkati. Silakan saudara cari nantinya, saudara, setelah saudara selesai mendengarkan video ini. Ketaatan selalu menjadi syarat, saudara, untuk terjadinya mujizat, sekalipun sangat tidak masuk akal. Tapi harus tetap taat kepada firman Tuhan, maka akhirnya masalah berubah jadi mujizat.
Puji Tuhan saudara, kita sangat bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini. Adakah saat ini saudara menghadapi kehidupan saudara seperti Daud? Hidup saudara dihimpit, dijepit, ditindih oleh masalah. Masalah beruntun, masalah bertubi-tubi, tidak henti-hentinya datang. Masalah satu belum selesai, masalah lain sudah datang. Adakah saudara sedang menghadapi kehidupan seperti itu? Jangan panik saudara, jangan putus asa. Semuanya itu bisa berubah jadi mujizat. Sekarang masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan supaya masalah saudara yang sedang menindih kehidupan saudara hari ini akan berubah jadi mujizat. Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah kuatkan iman saudara supaya saudara bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Kuatkan iman, jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu. Kuatkan iman saudara supaya saudara kuat dan bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Yang kedua, sujud di kaki Tuhan, rendahkan diri di kaki Tuhan, berdoa dan berdoalah terus, cari kehendak Tuhan untuk jawaban terhadap masalah yang saudara alami. Kemudian yang terakhir, taati perintah Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Taati perintah itu, lakukan perintah itu. Kalau hari ini ada firman Tuhan yang saudara tahu saudara harus lakukan itu saudara, maka masalah akan berubah jadi mujizat. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan biarlah janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Masalah, beban, persoalan saudara berubah jadi mujizat. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di mana sekalipun hidup kami penuh dengan masalah persoalan, hari ini kami tidak khawatir lagi, kami tidak panik lagi. Karena kami tahu bahwa masalah itu bisa berubah jadi mujizat. Ketika kami terus kuatkan iman di hadapan Tuhan, masalah kami hadapi. Ketika kami terus berdoa mencari kehendak Tuhan, kami cari jawaban atas masalah persoalan kami. Dan kami terus taati firman Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka.
Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu. Mungkin tidak ada orang yang memahami. Mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana
darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anakmu yang diabetes. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa, dalam nama Yesus. Normalkan kembali fungsi ginjal anakmu yang mengalami sakit ginjal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anakmu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anakmu yang mengalami sakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anakmu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung, ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan, ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu, ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu, ya Bapa, di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan
dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh.
dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah
Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini.
Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa, semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang merindukan lawatan, puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami
segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus surapan-Mu, rindu, rindu,
atas mezbahmu, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus. Bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang, ya Roh Kudus, dengan
segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasan.